Selamat datang di submateri standar pengendalian per fungsi bisnis. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana setiap fungsi, produksi, pemasaran, SDM, dan keuangan memiliki indikator pengendaliannya masing-masing. Dan bagaimana indikator itu akan membantu kita membaca kesehatan sebuah bisnis. Tujuan submateri ini adalah pertama, agar kamu mampu menyebutkan indikator standar di 4 fungsi utama, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan. Kedua, kamu mampu memilih indikator mana yang paling kritis, tergantung pada kasus bisnis yang sedang kamu analisis. Bayangkan kamu mengemudi tanpa speedometer, tanpa indikator bensin, dan tanpa lampu peringatan mesin. Kurang lebih seperti itulah bisnis yang berjalan tanpa standar pengendalian per fungsi. Angka penjualan saja tidak cukup. Produksi punya indikatornya sendiri, pemasaran punya indikatornya sendiri, begitu juga SDM dan keuangan. Untuk produksi, beberapa indikator standar yang bisa digunakan antara lain, yield, yaitu tingkat pemakaian bahan baku per kilogram biji kopi. Apakah bahan baku digunakan efisien? Jumlah produk cacat, misalnya kemasan rusak atau berat kurang dari seharusnya. Serta waktu proses dari roasting sampai ke tahap packing, yang akan mempengaruhi kapasitas dan kecepatan pelayanan. Pada fungsi pemasaran, indikator standar bisa berupa volume penjualan per kanal, misalnya penjualan di kedai dibanding penjualan via ojek online, margin per produk, apakah kopi seduh atau kopi bubuk yang memberi laba lebih besar, serta rating dan ulasan pelanggan di platform online, yang mencerminkan persepsi kualitas layanan. Untuk SDM, indikator pengendalian yang penting antara lain tingkat absensi dan keterlambatan jumlah jam lembur per orang per bulan, dan tingkat turnover karyawan. Berapa banyak pegawai yang keluar dibanding total pegawai. Angka-angka ini akan membantu kita melihat apakah organisasi sehat dari sisi tenaga kerja. Di sisi keuangan, beberapa indikator yang umum digunakan adalah cash conversion cycle, yaitu seberapa cepat penjualan berubah menjadi kas di tangan, persentase biaya operasional terhadap penjualan, dan saldo kas minimum atau safety cash yang harus selalu tersedia agar bisnis tidak tersedak ketika harus membayar supplier atau tagihan bulanan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana standar pengendalian per fungsi ini bekerja dalam sebuah kasus nyata. UMKM Kopi Nusantara yang mengalami situasi menarik, penjualan naik, tetapi kas tetap seret. UMKM Kopi Nusantara menjual 2 jenis utama, kopi bubuk dalam kemasan 250 dan 500 gram, serta kopi seduh di kedai dan lewat aplikasi ojek online. Dalam 6 bulan terakhir, volume penjualan naik sekitar 25%. Rating di aplikasi ojek online juga cukup bagus, rata-rata 4,6 dari 5. Namun di balik angka penjualan yang naik, muncul beberapa masalah. Kas sering ngepas untuk bayar supplier. Bahkan pemilik beberapa kali terlambat membayar listrik dan sewa. Stok biji kopi hijau menumpuk di gudang, sementara kemasan 250 gram yang paling laris sering kosong. Dari sisi SDM, ada 4 pegawai, 2 barista dan 2 bagian packing, dengan jadwal kerja tidak teratur, lembur tidak tercatat, dan dalam 6 bulan, 3 orang sudah resign. Kalau kita lihat dari sisi produksi, jelas belum ada standar yang rapi. Kita perlu tahu, berapa yield pemakaian bahan baku per kilogram biji kopi? Ada berapa banyak produk cacat? Misalnya kemasan rusak atau berat tidak sesuai. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari roasting hingga packing? Tanpa indikator ini, manajer produksi akan sulit menjelaskan kenapa stok biji hijau menumpuk, tapi kemasan kecil sering habis. Di fungsi pemasaran, kita perlu memecah angka penjualan. Seberapa besar kontribusi kedai dan seberapa besar dari kanal online? Bagaimana margin per produk? Apakah kopi seduh memberi laba lebih besar atau justru kopi bubuk yang menopang bisnis? Rating 4,6 memang bagus, tapi ulasannya seperti apa? Apakah pelanggan sering komplain soal ketersediaan stok atau waktu tunggu? Dari sisi sumber daya manusia ya, standar pengendalian hampir tidak ada. Jadwal kerja itu tidak teratur, lembur juga tidak tercatat, dan turnover yang tinggi jelas menunjukkan adanya masalah serius. Indikator yang seharusnya dipakai adalah tingkat absensi dan keterlambatan, jumlah lembur per orang per bulan, dan tingkat turnover karyawan. Nah, tanpa angka-angka ini, pemilik tidak akan pernah tahu apakah beban kerja itu wajar atau justru berlebihan. Masalah utama Kopi Nusantara adalah
Penjualan naik, tapi kas tetap seret. Artinya, indikator keuangan yang harus diprioritaskan antara lain, perputaran persediaan, berapa cepat stok biji dan kemasan berputar, margin per produk, apakah penjualan yang tinggi benar-benar memberi laba, serta jadwal pembayaran ke supplier dibanding jadwal penerimaan kas dari penjualan. Kalau supplier harus dibayar duluan, sementara uang dari pelanggan baru masuk belakangan, kas akan selalu terasa kehabisan napas. Sekarang, sebagai calon manajer, coba renungkan. Dari semua indikator yang sudah kita bahas, produksi, pemasaran, SDM, dan keuangan, 3 indikator mana yang menurutmu paling kritis untuk disusun pertama kali oleh Kopi Nusantara, supaya masalah penjualan naik tapi kas seret bisa mulai terkendali? Silakan pause video sebentar, tuliskan jawabanmu, dan jelaskan alasannya. Di sini kamu sedang berlatih memilih indikator yang tepat sesuai konteks kasus, sesuai dengan pembelajaran submateri ini. Sebagai rangkuman, setiap fungsi dalam bisnis, produksi, pemasaran, SDM, dan keuangan, memiliki indikator standar pengendaliannya masing-masing. Kasus Kopi Nusantara menunjukkan bahwa penjualan naik tidak otomatis berarti bisnis sehat, jika standar produksi, pemasaran, SDM, dan keuangan belum jelas. Tugasmu sebagai manajer adalah memilih indikator yang paling kritis sesuai konteks, agar pengendalian tidak hanya lengkap di atas kertas, tapi juga efektif di lapangan.